Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan memadu jalannya presentasi mata kuliah komunikasi konseling digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas kelompok mata kuliah komunikasi konseling digital dosen pengampu Ibu Fenty SAG MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama, Ahmad Taufan. Gimana? Gimana? Ulangi. Suaranya jelas. Kurang jelas. Kurang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama Ahmad Taufan 18-12-002. Yang kedua Pramita Adiningrum 18-12-0037. Yang ketiga Salma Alvina 18-12-0138. Yang keempat Mutiara Tiffany 18-12-0305. Yang kelima Silaludin L Ayubi 18-12-0282. Yang keenam Pria Mukti Cahyani 18-12-0312. Yang ketujuh Zuhrotul Muna 18-12-0080. Yang ke-8 Olivia Yana 18-12-0137. Yang ke-9 Pandu Aji 18-12-0074. Yang ke-10 Agung Dwiwe 18-12-0289. Yang ke-11 Rida Kurniawati 18-12-0237. Yang ke-12 Diah Ayunia 18-12-0053. Yang ke-13 Rofiatus Sanabila 18-12-0004. Yang ke-14 Lutfiatun 18-12-0081. Yang ke-15 Anastasia Happy Karismatika 18-12-0277. Di sini saya akan membacakan materi kelompok 1 dan sekaligus membacakan nama-nama yang membacakan materi persap. Materi A, pengertian komunikasi, dibacakan oleh Olivia Yana. Yang B, pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dibacakan Mutiara. Yang C, jenis komunikasi dan bagaimana melakukannya, dibacakan L Ayubi. Yang ke-D, manfaat komunikasi, dibacakan Lutfiatun. Yang E, fungsi komunikasi, dibacakan Happy. Oke, selanjutnya langsung ke materi A. Pengertian komunikasi dibacakan oleh Olivia. Tunggu ya, PPT-nya. Oke, silakan Olivia. Oke, terima kasih Mas Taufan. Ya. Oke, pengertian komunikasi ada berbagai dari beberapa sumber. Yang pertama ada pengertian komunikasi menurut Pursanto 2001, halaman 31. Komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak, seseorang atau tempat, kepada pihak atau seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian.
diambil dari jurnal Fanny Octavia. Pengertian komunikasi yang kedua adalah komunikasi atau communication adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Menurut West dan Turner, tahun 2009 pada halaman 5. Diambil dari Mudzamil Fikri Hakani 1 dan Dasrun Hidayat. Suaranya kedengaran atau enggak? Kedengeran, Mbak. Kedengeran. Kemudian yang ketiga, komunikasi adalah proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dalam menyampaikan dan menerima informasi, berguna agar ia atau mereka terhubung satu sama lain. Komunikasi terbagi menjadi komunikasi lisan atau komunikasi verbal. Syaratnya harus dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dari buku Setiawan tahun 2006, diambil jurnal penulis Nora Zulfianti. Kemudian yang keempat, menurut Harjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari G. tahun 2003. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan adanya usaha dan kerja. Maka kata komunio dibuat kata kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman. Dengan demikian, komunikasi mempunyai makna pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Kemudian, pengertian komunikasi yang kelima, menurut jurnal yang ditulis Reski Hariko, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi, saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Kemudian yang keenam, menurut jurnal yang ditulis oleh Krishna Yeni, komunikasi adalah instrumen yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi. Kemudian yang ketujuh, Wijaja dalam bukunya Komunikasi tahun 1986 halaman 1 mengatakan bahwa komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi juga dapat diartikan hubungan antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Kemudian yang kedelapan, komunikasi adalah suatu media yang digunakan oleh individu sebagai makhluk sosial. Komunikasi dapat mempermudah individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Alo Liliweri 1997 halaman 22. Pengertian komunikasi yang ke-9 menurut beberapa ahli dalam jurnal M.I. Saputra. Yang pertama ada Theodore M. Newcomb, komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi, dipandang sebagai suatu transmisi informasi, berdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Yang kedua, menurut Carl I. Hovland, yaitu komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan,
biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau communicate. Yang ketiga itu menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Selanjutnya, Everett M. Rogers, komunikasi tingkah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka. Selanjutnya, Raymond S. Ross, komunikasi internasional adalah suatu proses mayortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna Yang terakhir, menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Was I what and which channel to whom with what effect? Atau siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana. Pengertian komunikasi yang ke-10, menurut DeVito, tahun 1997, halaman 47. Komunikasi adalah suatu proses, segala hal dalam komunikasi selalu berubah. Misalnya, partisipan, komunikasi, dan lingkungan. Di dalam keluarga, komunikasi melalui proses yang terjadi terus-menerus. Misalnya, antar anggota keluarga yang baru bangun tidur, sudah mulai saling berkomunikasi mengenai berbagai macam topik. Komunikasi akan berlangsung terus-menerus antar anggota keluarga. Dikutip dari jurnal Heni Novita Rumono. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Olivia. Oke, Ya. kita masuk sub yang ke B. Sudah kelihatan ini pentingnya komunikasi dalam Oke, materi yang kedua, pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dibacakan Mbak Mutiara atau perwakilan dari SAP-nya. Kedengeran, Mbak. Perkenalkan, saya ini akan membacakan pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Mbak, suaranya nggak kedengeran. Kurang jelas, Mbak. Ini jelas enggak? Kurang, Mbak. Kurang jelas. Ini suaranya emang nggak jelas. Pakai headset, Mbak. Coba. Ini jelas enggak? Masih kurang ya, Mbak. Masih kurang, Mbak. Manusia untuk mengontrol lingkungannya. Yang kedua adalah upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, adanya upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial
Literasi. Karena dalam komunikasi kita dapat mengetahui apa maksud dan tujuan yang diinginkan disampaikan oleh objek yang kita ajarkan komunikasi untuk mengurangi konflik atau masalah. Komunikasi juga penting karena kita perlu pandangan dari orang yang tidak berkomunikasi. Dia dapat melakukan kritik atau pandangan. Yang pertama, keterbukaan. Kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menanggapi hubungan antar pribadi. Empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang itu melalui kacamata orang lain itu. Hubungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondisi untuk interaksi yang efektif. Kesetaraan. Komunikasi antara individu akan lebih efektif bila suasana setara. Menurut situasi, dalam kehidupan sehari-hari secara dasar dan tidak sadar sering mengucapkan kata-kata seperti apa kabar, terima kasih, dan sejenisnya untuk menanyakan keadaan keluarga, pekerjaan, melambaikan tangan, menganggukkan kepala, bersalaman atau menepuk bahu untuk menunjukkan bahwa kita ramah, peduli dengan orang lain, untuk menumbuhkan, memupuk kehangatan dari keakraban dengan orang lain. Komunikasi seperti itu disebut komunikasi statik. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial. Oleh karena itu, berpengaruh dalam dunia kerja. Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial. Oleh karena itu, berpengaruh dalam dunia kerja, lingkungan kerja. Merupakan suatu komunikasi sosial yang sehingga aktif dalam dioptimalkan. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari memang peran yang penting karena setiap saat semua orang atau kelompok sudah tentu melakukan interaksi. Bila tak ada komunikasi, maka yang akan terjadi dalam kehidupan adalah ketidakharmonisan maupun ketidakcocokan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau interaksi dari pengirim kepada penerima. Yang pertama, oleh karena itu, komunikasi harus ada timbal balik antara komunikasi dengan komunitas. Komunikasi di lingkungan pendidik. Kedudukan komunikasi dalam lingkungan pendidik sangat penting karena proses pendidik memang sebagai sebagian besar hanya bisa dilakukan melalui adanya proses komunikasi dan sarana informasi secara konstitusional, manajerial, dan proporsional. Komunikasi di lingkungan sosial. Dunia sosial sangat luas dan sangat abstrak. Jika tidak dikonstruksikan dalam kasus-kasus kecil lebih dahulu, karena akan mengandung pertanyaan yang semakin rumit. Untuk mengetahui realitas sosial secara utuh, orang banyak sulit menjelaskannya secara bersama,
dan sekaligus sepotong-sepotong dan akhirnya dihubungkan satu sama lain menjadi suatu sistem sosial terbagi. Komunikasi di lingkungan keluarga. Kedudukan komunikasi di lingkungan keluarga sangat besar dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Komunikasi dalam lingkungan kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama, lebih memusatkan di baik yang berstruktur maupun yang tidak berstruktur. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Komunikasi informasi. Dilihat dari sisi kelembagaan, perpustakaan dianggap sebagai unit kerja yang bersama-sama dengan unit kerja lainnya dalam lingkungan lembaga penaunggangnya terutama serta menunjukkan pencapaian tujuan dari lembaga induk tersebut. Sudah habis, Mbak. Sudah habis. Ini belum. Ya. Oke, makasih ya, Mbak. Ya. Oke, kita lanjut yang materi ke-C, jenis komunikasi dan bagaimana melakukannya. Dibacakan oleh Mas L atau perwakilannya ada yang sub C. Perwakilan Ya, sub. saya baca. Ya, silakan, Mbak. Di sini saya akan membacakan jenis komunikasi dan cara melakukannya. Ya. Yang pertama yaitu ada komunikasi lisan. Di sini komunikasi lisan ada dua, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan yang tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertatap muka secara langsung dan tidak ada jarak atau peralatan yang membatasi mereka. Contohnya seperti saat berdialog, pada saat wawancara, rapat, dan berpidato. Sedangkan yang komunikasi lisan yang tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat seperti telepon, handphone, dan lain sebagainya karena adanya jarak dengan si pembicara dengan lawan bicara. Yang kedua yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan yaitu komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi tulisan dapat berupa surat menyurat, SMS, surat elektronik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu proses penyampaian pikiran,
pesan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol yang menggunakan satu kata maupun lebih sebagai medianya. Di sini terdapat jenis komunikasi verbal, yaitu yang pertama berbicara dan menulis. Berbicara yaitu komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang kedua yaitu mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Dengan mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan tidak menggunakan kata-kata. Semua gerakan tubuh manusia mempunyai suatu makna dan tidak ada gerakan yang kebetulan. Contohnya seperti mengangkat alis, diartikan tidak percaya, memukul dahi karena lupa sesuatu, mengetuk-ngetukkan jari tanda tak sabar. Berikut ada jenis-jenis komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pelukan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pronemik. Pronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Yang ketiga yaitu gerakan tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk untuk mengatakan iya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan. Yang terakhir yaitu prosemik. Prosemik yaitu jarak, tempat, atau lokasi posisi. Prosemik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi di mana berada. Sekian, itu merupakan jenis-jenis komunikasi. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Materi yang ke-D, manfaat komunikasi, dibacakan oleh Mbak Lutfi. Dipersilahkan. Ya, baik Mas Sof. Terima kasih. Ini di kelompok D aku bacakan tentang manfaat komunikasi. Ya, jadi yang pertama itu Jurnal Audis UPD posting pada tahun 2016 menyampaikan informasi dengan adanya komunikasi ketika keluarga menyampaikan suatu informasi, setiap anggota keluarga tahu informasi itu, jadi tidak akan komunikasi atau paham antara satu dengan yang lainnya. Dengan ini dampak, yaitu yang pertama akan tercipta perdamaian dalam keluarga, yang kedua kesepahaman dalam keluarga bisa diminimalisir, dan yang ketiga informasi yang ada setiap keluarga dapat mengetahuinya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada jurnal oleh Din
Nah, di sini menyampaikan bahwa manfaat media komunikasi dalam pendidikan dan belajaran. Yang pertama yaitu membantu proses belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, memotivasi siswa menyampaikan informasi dengan mudah. Yang ketiga, merangsang diskusi. Yang keempat, arahkan kegiatan siswa. Dan yang kelima, melaksanakan kegiatan dan ulangan. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu jurnal oleh Haim Hasanah, Universitas Islam Negeri UIN Wali Semarang, menyampaikan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif dari diri seseorang dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa aman, sehingga proses tersebut muncul rasa kejiwaan berupa kebukaan dan kenyamanan menyampaikan ide. Dan selanjutnya mereka mendapatkan dampak positif, rasa bahagia, senang, terlindungi, memiliki kerabat, hindar dari takut, khawatir, tegang. Dinamika psikologis yang terjadi pada komunikasi interpersonal berupa aspek kebukaan dan rasa percaya ternyata memiliki berkurangnya tekanan emosional dan mental dalam dirinya. Yang keempat, jurnal oleh Rika Dwinoti, Maria Mendak, dan Mega Rembang, yaitu manfaat komunikasi menurut Liliweri pada 2018. Secara umum ada manfaat komunikasi. Caranya, yang pertama, sumber atau pengirim menyebarkan informasi agar dapat diketahui menerima informasi auto inform. Manfaat utama yang pertama dari informasi adalah menyampaikan pesan, informasi atau menyebarkan informasi kepada yang lain. Artinya, dari penyebaran informasi itu, para penerima informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin dia ketahui. Kemudian yang kelima, ada manfaat penggunaan smartphone sebagai media komunikasi pada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Jurnal of Divi Timbo menurut orang usia expendi yang punya komunikasi ori dan teks mengatakan bahwa komunikasi dan hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator ke komunikasi. Dari uraian atas dapat dilihat adanya dua nilai yang selalu ada. Kemudian yang keenam, pada sumber berikut, yaitu manfaat media komunikasi dan pendidikan pembelajaran. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar pada permulaan pembelajaran, siswa perlu tahu tentang pengetahuan akan diperoleh atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Kemudian yang ketujuh, pada link tersebut manfaat dan fungsi komunikasi. Menurut Liliweri 2018, secara umum ada 5 kategori fungsi utama komunikasi dan manfaat komunikasi. Di antaranya yaitu sumber pengirim menyeluaskan informasi agar dapat diketahui menerima atau informasi to from. Fungsi utama dan dari informasi adalah menyampaikan pesan atau informasi, berluaskan informasi kepada orang lain. Artinya dari penyeluasan informasi itu, para penerima informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin diketahui. Yang kedelapan, dari jurnal oleh Hipidadi dengan tersebut yaitu potensi manfaat TIK atau teknik informasi komunikasi untuk pendidikan. Budinada Priyanto dan Soekartawi pada 2017 menjelaskan TIK ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara yang menarik dan inovatif untuk menyediakan modern hidup dengan akses global terhadap informasi, pembelajaran, dan dukungan. Kemudian ke-9, jurnal oleh Imam yaitu tingkat teknologi informasi komunikasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Teknologi informasi punya 3 peranan kok, yaitu instrumen dalam mengoptimalkan proses pembenahan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan pada masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu jurnal oleh Febi Traventalika, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil penelitian, ternyata semua responden memang mengenal dan menggunakan internet sebagai media komunikasi. Umumnya responden yang ada di desa air Kecamatan Ibui menyadari dengan adanya internet pasti yang menguntungkan, ada yang merugikan. Namun responden lebih memilih memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok D. Saya serahkan kepada Mas Taufan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Lutfi sudah membacakan materinya. Materi selanjutnya, fungsi komunikasi, dibacakan oleh Pramita Adiningrum. Silahkan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, fungsi komunikasi dalam mengantar komunikasi dijelaskan oleh Pak Komunikasi Goran Debo tentang 12 fungsi komunikasi. Yang pertama, menciptakan perubahan dengan nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah medianisasi. Yang kedua, mengadakan penampilan baru. Yang ketiga, peran sebagai pelipat daya pengetahuan. Yang keempat, menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang. Yang lima, meningkatkan aspirasi seseorang. Selanjutnya. Lanjut Mbak Pramita. Selanjutnya, Mas Taufan. Selanjutnya, Mbak Taufan di next. Lanjut, Mbak. Ayo, Mbak. Selanjutnya, Mas Taufan yang kedua. Yang kedua, Mas Taufan. Gimana, Mbak? Lanjut aja, Mbak. Langsung dilanjut aja, Mbak. Mungkin nasinya kali jadi agak lama. Itu di X kedua, Taufan. Yang slide kedua yang menurut Profesor Dedi Mulyana, ya, Mbak? Iya. Iya, ini sudah, Mbak. Belum. Langsung dibaca saja, Mbak.
Mohon maaf bisa dibantu oleh Mas Agung. Mungkin kasihnya sini saja yang bisa Mas Agung coba. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Oh, saya bacakan ya, Mbak ya. Ya. Menurut Profesor Dedi Mulyana, komunikasi memiliki posisi penting dalam pengembangan kemajuan teknologi ilmu. Yang pertama, komunikasi sebagai ilmu. Yang kedua, ilmu komunikasi mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, ilmu komunikasi mendorong spesifikasi kajian sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, komunikasi sebagai peneliti. Yang keempat, yaitu bidang yang mengkaji berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kelima, komunikasi sebagai keterampilan. Johan Vivian dalam buku The Media of Mass Communication mendefinisikan fungsi komunikasi massa sebagai berikut. Yang pertama, providing informasi. Yang kedua, providing entertainment. Yang ketiga, helping to pursue. Yang kelima, fungsi komunikasi massa untuk masyarakat. Fungsi komunikasi massa ada dua kategori. Yang pertama, fungsi komunikasi massa untuk masyarakat meliputi informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Yang kedua, fungsi komunikasi massa untuk individu meliputi informasi, identitas pribadi, dan hiburan. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi diartikan bahwa media massa adalah penyebaran informasi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Fungsi pendidikan. Salah satunya dengan diajarkan media massa melalui pengajaran nilai etika serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembaca. Yang ketiga, fungsi mempengaruhi media massa secara implisit terdapat tujuan editorial, iklan, artikel, dan lain-lain. Menurut De Vito 1996 menyebutkan komunikasi secara khusus yang pertama, fungsi menyajikan. Yang pertama, memperkuat sikap, mengubah sikap, kepercayaan, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, memperkenalkan etika. Yang B, fungsi menganugerahkan status. Terjadi apabila berita yang disebabkan melaporkan kegiatan individu sehingga gengsi mereka meningkat. Yang C, fungsi membius atau malcontention. Apabila media menggunakan sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu harus diambil, akibatnya menerima terbius ke dalam pasif. Yang D, fungsi menciptakan rasa kebersatuan, membuat seseorang seolah menjadi anggota di suatu kelompok. Fungsi komunikasi yang pertama, menyampaikan pendapat. Pendapat tersebut disampaikan dalam komunikasi yang diterima orang lain. Yang kedua, melakukan interaksi dengan orang lain. Adanya
adanya komunikasi terjadilah interaksi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, mengurangi sikap tegang. Untuk mengurangi sikap tegang dalam aktivitas salah satu dengan berkomunikasi. Yang keempat, dapat mengisi waktu luang. Untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, dapat menghibur orang lain. Misalnya dalam perasaan kita yang sedang senang, sedih, kita bisa membagikan perasaan tersebut ke orang lain. Menurut Profesor Deddy Mulyana, komunikasi memiliki posisi penting dalam pengembangan kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai ilmu. Ilmu komunikasi mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, komunikasi sebagai penelitian, yaitu bidang yang mengkaji berbagai masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ini daftar pustakanya di antara lain. Selesai. Demikian isi presentasi kelompok 1 ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Tuhan. Selamat malam, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Dah, boleh keluar. Malam.